Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, hati lelaki setengah baya itu sakit ceritanya saat melihat wanita tua itu menghabiskan tehnya dan berkata, Cheng Niu itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Suzaku yang mengirim pesan agar orang-orang tidak mengganggunya, pasti sudah ada yang membunuhnya. Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan ia berkata, tapi dia berani mengambil salah satu lengan kupu-kupu merah. Ingat, kupu-kupu merah adalah harapan Suyu. Master Sekte, Anda hanya bisa mencapai tahap transformasi jiwa karena dia. Adapun lelaki tua itu, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam meminum tehnya. Tatapan mata lelaki setengah baya itu berubah dingin dan dia berkata perlahan kepada wanita tua itu, Aku tidak lupa dan aku tidak butuh pengingatmu. Wanita tua itu merenung cukup lama dan ia berkata lagi, Saya masih akan meminta Master Sekte untuk bertindak. Pria parubaya itu mengambil cangkir, menyesapnya, dan kemudian dia berkata, Cheng Niu ini memiliki seekor katak petir, sepasang lonceng, sebuah bendera kecil yang dapat menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan selain semua itu, Liao Fan juga dapat memastikan bahwa Cheng Niu mengetahui metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Hal-hal ini bahkan tidak begitu penting. Yang terpenting adalah bahwa Cheng Niu memiliki sebuah bendera kecil yang berisi aura yang dapat menghancurkan segalanya. Sepertinya, Master Sekte sedang menyelidiki orang ini. Ucap wanita tua itu terkejut. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan seseorang yang menarik perhatian Gunung Suzaku dan diperintahkan untuk melawan kupu-kupu merah? Gelar Suzaku pasti milik kupu-kupu merah. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain memilikinya? Aku membiarkan Liao Fan pergi dengan harta karunku dan dapat mempelajari beberapa hal. Wanita tua itu dengan hormat menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Pria parubaya itu menyesap lagi dan berkata perlahan, Saat ini bukan saatnya untuk membunuhnya. Kita harus menunggu sampai setelah pertarungannya dengan Red Butterfly. Pada saat itu, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, aku akan bertindak sendiri untuk membunuhnya. Orang ini juga sangat pandai melarikan diri. Aku mendapat kabar dari teman-temanku di klan iblis raksasa bahwa kompas bintang mereka mungkin juga ada di tangannya. Dengan kompas itu, begitu dia membuka celah spasial dan memasuki kehampaan, tidak seorang pun kecuali kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang akan dapat menangkapnya. Wanita tua itu mengerling kening. Dia mengangkat kepalanya dan ia bertanya, Maksud dari Master Sekte? Pria parubaya itu berkata dengan datar, Jika kita ingin membunuhnya, kita harus berhasil dalam satu kali percobaan. Jika aku bertindak, dia pasti akan lari. Jadi begitu pertarungan dimulai, aku akan meletakkan formasi untuk menghentikannya dari menghancurkan ruang dan juga meminta klan iblis raksasa untuk membantu. Dengan dua kultivator transformasi jiwa, tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang kultivator formasi jiwa. Jika aku akan bertindak, maka aku akan memastikan aku berhasil. Rasa hormat di wajah wanita tua itu semakin kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu meletakkan cangkirnya dan bertanya, Bukankah kita agak berlebihan untuk seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah? Pemimpin setengah baya itu tersenyum tipis dan bertanya, Apakah kamu tahu apa wilayah kekuasaannya? Oh, orang tua itu mengangkat kepalanya. Menurut kupu-kupu merah, ranah orang ini adalah hidup dan mati. Siklus reinkarnasi. Seseorang yang dapat memahami ranah semacam ini tidak dapat diremehkan. Bahkan jika dia hanya berada di tahap pembentukan jiwa. Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit penyesalan. Wanita tua itu mulai merenung dan mendesah. Alasan dia ingin membunuh Cheng Niu adalah karena saat kupu-kupu merah masih muda, dia memeriksa masa depan kupu-kupu merah. Di masa depannya, kupu-kupu merah harus menghadapi malapetaka. Dia khawatir musibah ini adalah Cheng Niu. Waktu terus berlalu dan dalam sekejap mata 5 tahun telah berlalu. Souru kini berusia 10 tahun. Gadis kecil itu telah tumbuh besar. Tetapi kepribadiannya kini jauh lebih liar. Ia juga sudah lama kehilangan minat untuk menyuapi kakak perempuannya di pagoda. Meskipun ia sesekali memikirkannya, ia tidak lagi berusaha menyuapinya. Jejaknya meliputi hampir semua pegunungan di dekatnya. Meskipun tubuhnya kecil, dia sangat berani. Semua harimau dan binatang buas sering diganggu olehnya. Tentu saja, dengan kemampuannya, mustahil untuk menakut-nakuti harimau dan binatang buas. Tian datang 4 tahun lalu. Dia hampir mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun dia masih belum bisa melewati batas itu di Sekte Awan Langit. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya lagi untuk mengikuti Wang Lin. Dengan ditemani olehnya, Souru kecil menjadi sangat sombong dan bersenang-senang bermain-main setiap hari. Wang Lin menghabiskan 5 tahun terakhir untuk memperkuat fondasinya dan berusaha menembus tahap tengah pembentukan jiwa. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba,
Dia tidak dapat maju. Wang Lin tahu bahwa ia telah mencapai titik kemacetan. Jika ia tidak dapat menerobos, maka kultivasinya akan selamanya tertahan di sini. Jumlah penantang telah berkurang banyak dalam 5 tahun ini. Tetapi ketenaran Cheng Niu justru meningkat. Ia menjadi topik pembicaraan populer di antara banyak kultivator. Hari ini adalah hari penunjukan Suzaku selama 10 tahun untuk bertarung dengan kupu-kupu merah. Setengah tahun yang lalu, seorang utusan dari Suzaku datang dan meletakkan susunan transfer di luar lembah. Susunan transfer ini hanya dapat digunakan sekali, tetapi dapat mengirimnya melintasi pabrik di negara Suzaku. Feng Yusan berdiri dengan hormat di luar lembah. Ia tiba 10 hari yang lalu untuk memberikan surat tantangan kepada Wang Lin sesuai dengan perjanjian 10 tahun yang lalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih mempertimbangkan apakah ia harus ikut pertarungan ini atau tidak. Suzaku masih belum meminta pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi saat itu. Wang Lin merasa pasti ada yang salah di sini. Dia menduga bahwa sangat mungkin Suzaku ingin menerimanya sebagai murid inti. Sama seperti Red Butterfly dulu. Inilah alasan terjadinya pertempuran ini. Bukan hanya monster-monster tua Suzaku yang akan melihat ini, tetapi seluruh Suzaku akan mengetahuinya. Lagi pula, kupu-kupu merah terlalu terkenal. Aliansi 4 sekte hancur dan Suyu secara paksa dinaikkan ke peringkat 5 untuknya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Suzaku. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya mengetahui nama kupu-kupu merah. Cheng Niu tiba-tiba muncul dengan menginjak kupu-kupu merah, membuatnya semakin terkenal. Kini pertarungan antar keduanya telah menjadi pusat perhatian semua orang di planet ini. Siapapun yang menang di antara keduanya akan menerima keberuntungan besar. Hal ini sudah diketahui hampir semua orang. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengerti? Dia tahu bahwa para master tua di Suzaku ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka berdua. Jika dia berada di tahap transformasi jiwa atau tahap akhir pembentukan jiwa saat dia memegang lengan kupu-kupu merah, dia pasti sudah terbunuh. Namun dia kebetulan berada di tahap awal pembentukan jiwa dan menarik perhatian beberapa orang penting. Jadi dia diberi tahun-tahun ini sebagai bantalan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Zoro sedang menunggangi seekor harimau hitam sambil memegang ranting pohon willow di tangannya. Sambil memukul kepala harimau itu dengan ranting pohon, dia juga diam-diam menatap Wang Lin. Harimau itu tidak berani menjadi marah saat berjalan mengelilingi gunung dengan kepala tertunduk. Si putih kecil, lihat ke atas. Zoro menatap harimau itu. Harimau itu menggeram pelan dan dengan patuh mengangkat kepalanya. Busur. Harimau itu menundukkan kepalanya. Menengadah. Ia melakukan hal ini lebih dari 10 kali. Tetapi harimau itu sudah terbiasa dengan hal itu. Ia hanya berharap leluhur kecil di punggungnya bahagia. Dan suatu hari akan melepaskannya seperti beruang hitam yang dilepaskan beberapa waktu yang lalu. Dia tidak berani melawan. Apalagi pemuda itu. Bahkan lelaki tua itu adalah seseorang yang tidak bisa dia ganggu. Dia bukan harimau biasa, melainkan harimau iblis yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Pemuda itu tidak memancarkan aura apapun dan merasa seperti manusia biasa. Namun dia bahkan lebih takut pada pemuda ini karena dia melihat para kultivator yang jauh lebih kuat daripada lelaki tua itu bersikap hormat kepada pemuda ini beberapa hari yang lalu. Alhasil, dengan kecerdasannya, ia tahu bahwa ia tidak mampu membuat orang tersebut marah. Itulah sebabnya dia melakukan apapun yang diminta leluhur kecil di punggungnya. Sebenarnya, dia merasa sangat beruntung. Dia telah melihat betapa menyedihkannya beruang itu diganggu oleh leluhur kecil itu. Ia belum pernah melihat beruang hitam yang bisa berjalan dengan tangannya atau menggunakan sumpit untuk makan, atau beruang hitam yang bisa menggunakan cakarnya untuk memijat. Setiap kali ia memikirkan hal itu, ia akan menggigil dan semakin takut kepada leluhur kecil di punggungnya. Dia adalah harimau iblis yang mulia, jadi tidak mungkin dia melakukan hal-hal tersebut. Tetapi sekadar mengangkat dan menundukkan kepalanya adalah hal yang masih bisa dia terima. Wang Lin duduk di bawah pagoda sambil menatap harimau yang diganggu itu dan tersenyum tipis. Harimau ini telah berkultivasi selama 300 tahun, tetapi hanya memiliki tingkat kultivasi seorang kultivator, tahap pembentukan fondasi. Begitu Zoro melihatnya, dia memerintahkan Tian untuk menangkapnya. Dia menamainya si putih kecil. Rekan kultivator Cheng Niu, perjanjian 10 tahun sudah berakhir. Aku di sini atas perintah dari Gunung Suzaku untuk memberimu surat tantangan. Suara Feng Yusan terdengar dari luar lembah. Tatapan Wang Lin beralih dari Zoro ke luar lembah. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Tian terbangun dari kultivasinya. Ia berdiri dan dengan hormat datang ke hadapan Wang Lin. Wang Lin berkata kepada Tian, "Aku harus pergi ke Suzaku. Aku tidak tahu berapa lama, tetapi paling lama 8 tahun. Selama waktu ini, jagalah Zoro kecil untukku." Zoro tidak melihat Wang Lin, tetapi telinganya bergerak. Dia segera meraih bulu di kepala si putih kecil dan ia berkata, "Paman jahat, paman jahat."
Setiap kali dia mengatakannya, Zoro meraih bulu si putih kecil. Meskipun anak berusia 10 tahun tidak memiliki banyak kekuatan, si putih kecil tetap merasakan sakit saat ia mencengkeram bulunya. Bagaimanapun, bulu itu adalah yang paling dekat dengan kulitnya. Namun ia tidak bisa marah, jadi dia hanya bisa mengeluarkan geraman pelan. Tian mengangguk. Ia ragu sejenak dan berkata, "Dermawan, Suzaku adalah negara nomor 1 di planet ini dan dipenuhi oleh banyak ahli. Anda harus berhati-hati." Ketika ia mulai mengikuti Wang Lin setelah melepaskan segalanya lagi, ia berubah dari memanggil Wang Lin sebagai guru menjadi memanggilnya Dermawan. Wang Lin telah membantunya memasuki tahap pembentukan jiwa. Baginya, ini hampir sama berharganya dengan hidupnya. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Aku akan meninggalkan pagoda di sini dan membuka wilayah kekuasaan. Tidak seorang pun kecuali kamu dan Zoro yang akan dapat mencapai jarak 50 km dari sana. Kamu harus menjaga Ru'er kecil dengan baik selama waktu ini." Tian mengangguk cepat. "Dermawan, tenang saja. Aku akan memastikan Nona Ru'er aman." Wang Lin merenung sejenak, lalu menepuk tas penyimpanannya. Seberkas cahaya putih keluar dan berubah menjadi katak petir. Setelah Zoro melihat katak petir, matanya langsung berbinar. Harimau itu menjadi lemah dan hampir pingsan. Dia bisa merasakan aura iblis yang sangat kuat keluar dari katak itu. Aura ini langsung membuat kulitnya merinding dan membuatnya semakin menghormati orang-orang di dalam lembah ini. Bahkan jika dia harus berjalan dengan kaki depannya, makan dengan sumpit, atau memijat leluhur kecil itu, dia tidak akan berani mengeluh. Wang Lin berjongkok dan berkata lembut, "Ru'er kecil, kemarilah." Zoro cemberut dan mengabaikan Wang Lin. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia memukul kepala harimau itu dan menjulurkan lidahnya ke arah Wang Lin. "Paman yang jahat, pergi bermain sendiri dan tidak mengajak Ru'er kecil." Wang Lin tersenyum. Zoro menjadi sangat nakal seiring bertambahnya usia. Kebalikan dari Limuan. Jika bukan karena dia bisa merasakan Limuan dengan jelas di dalam tubuhnya, dia akan bertanya-tanya apakah dia salah orang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, semua binatang buas yang kuat di pegunungan sekitar telah diganggu olehnya. Namun dia hanya menindas mereka, tetapi tidak pernah menyakiti mereka. Bahkan dia sering memohon Wang Lin untuk membantu beberapa binatang yang terluka. Setiap kali Wang Lin menatap Zoro, hatinya terasa sakit. Agar Zoro tetap di sisinya, Wang Lin merenggut masa kecilnya yang gemar bermain dengan anak-anak lain di usia muda. Yang dimilikinya hanyalah binatang buas untuk diajak bermain. Apakah Wang Lin terlalu egois? Namun pikiran-pikiran ini hanya muncul sesaat sebelum ia membuangnya. Ia bukanlah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dan dia tidak merasa nyaman meninggalkan Zoro dengan orang lain. Hanya dengan berada di dekatnya, ia dapat merasa tidak akan ada yang salah. Wang Lin tersenyum. "Ru'er, baiklah. Paman hanya pergi keluar selama beberapa hari. Saat aku kembali, aku akan menangkap harimau yang lebih besar untukmu." Zoro masih anak-anak, jadi dia langsung berhenti marah pada Wang Lin setelah mendengar ini. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Seberapa besar? Apakah lebih besar dari si putih kecil?" Wang Lin mengangguk. "Lebih besar dari si putih kecil." Zoro memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, tetapi kamu harus segera kembali." Wang Lin mengusap kepala Zoro dan berkata dengan tulus, "Aku akan segera kembali. Ru'er kecil, kau harus bersikap baik saat aku tidak di sini. Kau tidak boleh berada lebih dari 50 km dari pagoda. Kau mengerti?" Zoro mengangguk dan berkata, "Jangan lupakan harimau besarku." Wang Lin tersenyum tipis. Dia berdiri menatap Tian dan mulai berpikir. Bukannya dia tidak percaya pada Tian. Wang Lin hanya memahami Tian setelah sekian lama Tian mengikutinya. Namun Zoro terlalu penting baginya. Jadi kepercayaan sederhana itu saja tidak cukup. Itulah sebabnya dia meninggalkan katak petir itu. Dengan adanya katak petir di sini, Tian akan berhenti jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Sebenarnya, Wang Lin terlalu berhati-hati. Selama bertahun-tahun ini, Tian telah menyerahkan segalanya. Yang tersisa hanyalah harapan untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Karena Wang Lin telah memberikannya, Wang Lin adalah penyelamatnya. Selain itu, dia melihat Zoro tumbuh dari bayi dan sudah menjadi dekat dengannya. Bahkan jika Wang Lin tidak bertanya, dia akan memastikan keselamatan Zoro. Selain itu, Limuan juga telah membuat banyak pil yang sangat membantunya. Wang Lin memerintahkan kata Guntur untuk melindungi Zoro. Kata Guntur pun mengembang perutnya sebagai respon dan mulai berjemur di bawah sinar matahari. Wang Lin benar-benar percaya pada katak petir. Terkadang hidup memang seperti ini. Binatang lebih dapat dipercaya daripada manusia. Di atas semua ini, Wang Lin memiliki satu garis pertahanan terakhir, yaitu tubuh aslinya. Dengan tubuh aslinya di sini, semua bahaya akan teratasi. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia merasa aman meninggalkan Zoro. Namun kecuali jika terpaksa, dia tidak ingin memperlihatkan tubuh aslinya. Inilah kartu asnya yang sebenarnya.
itu lebih tersembunyi daripada apapun yang dimilikinya. Setelah menyelesaikan semua masalah ini, Wang Lin berjalan keluar dari lembah. Dia tidak tahu apakah yang akan dihadapi selanjutnya adalah kebangkitan atau kejatuhannya. Namun dengan pengalaman 500 tahun, hatinya sangat teguh. Ia tidak akan mudah terombang-ambing. Ia akan terus menapaki jalan kultivasi selamanya. Zoro mendongak dan menatap Wang Lin. Ia meraih bulu si putih kecil. Si putih kecil sangat pintar dan segera berlari mengejar Wang Lin. Wang Lin berbalik. Zoro melompat dari si putih kecil dan berkata, "Paman, jongkoklah." Wang Lin tersenyum sambil berjongkok dan berkata, "Apakah kamu mengingat paman untuk tidak melupakan harimau besar itu?" Zoro menggelengkan kepalanya dan mencium kening Wang Lin. "Paman harus cepat kembali. Ru'er akan merindukanmu." Wang Lin menatap Zoro. Setelah beberapa saat dia mengangguk dan berkata, "Paman akan segera kembali." Setelah itu dia menarik nafas dalam-dalam. Ia berdiri dan berjalan keluar lembah. "Paman sudah pergi dan tidak mau bermain denganku lagi. Xiao Bai, kamu harus bermain denganku setiap hari. Mengerti?" Tubuh si putih kecil bergetar dan dia mengeluh dalam hati. Dia mengeluarkan geraman pelan sebagai tanggapan. Mata Zoro berair dan ia menangis. Selama 7 tahun terakhir ini, dia tidak pernah berpisah dari Wang Lin. Jadi mereka telah menjalin ikatan yang dalam satu sama lain. Ada perasaan hangat yang berkembang di hatinya. Ini adalah perasaan keterikatan dan tidak ingin kehilangannya. Ada banyak kebetulan di dunia ini. Di tempat Zoro berdiri, disitulah air mata Limuan jatuh. Air mata yang menetes dulu mungkin telah melahirkan kesedihan dan kepedihan. Namun saat ini, air mata itu telah melahirkan cinta dan kasih sayang. Zoro menyeka air matanya dan berkata kepada harimau itu, "Si putih kecil, berdirilah dengan tangan." Harimau itu segera mengeluarkan geraman sedih. Sebulan sebelum pertarungan Wang Lin dan kupu-kupu merah, sebuah peristiwa besar terjadi di klan iblis raksasa. Salah satu leluhur menyerap cukup banyak giok surgawi yang dibawa kembali oleh Cihu dan mencapai tahap transformasi jiwa, menjadi anggota klan iblis raksasa transformasi jiwa pertama. Ini adalah catatan besar dalam sejarah klan iblis raksasa. Mulai saat ini mereka bukan lagi negara kultivasi peringkat 4, tetapi peringkat 5. Susaku sangat mementingkan hal ini. Jadi salah satu Ansem dan Susaku secara pribadi menemui leluhur transformasi jiwa dari klan iblis raksasa. Sebenarnya ada rumor bahwa klan iblis raksasa memiliki seorang kultivator transformasi jiwa, tetapi tidak seorang pun dapat memastikannya. Namun kemungkinannya tinggi karena tuan muda klan iblis raksasa, Cihu, telah kembali dengan banyak batu giok surgawi. Ketika leluhur tersebut menggunakan kultivasi transformasi jiwanya untuk mengajukan hak untuk menjadi negara kultivasi peringkat 5, rumor tersebut terkonfirmasi. Klan iblis raksasa bukan penduduk asli Susaku. Mereka telah pindah ke sini. Cihu mampu melawan Soul Formation tahap akhir di tahap tengah Soul Formation. Jadi jelas betapa kuatnya mereka. Kekuatan super bawaan klan iblis raksasa mengalami perubahan saat mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Fakta bahwa seorang asenden dari Suzaku secara pribadi datang untuk meningkatkan peringkat negara mereka menunjukkan betapa kuatnya kekuatan itu. Harus dikatakan bahwa Suzaku biasanya hanya mengirimkan seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir untuk mengelola proses ini. Promosi klan iblis raksasa bagaikan tetes tinta dalam air. Awalnya tidak akan banyak perubahan, tetapi kemudian akan mulai menyebar kemana-mana. Namun semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia berjalan keluar dari lembah dan masuk ke dalam formasi bersama Feng Yusan dan rekan-rekannya. Tepat sebelum menghilang, dia berbalik untuk melihat ke arah lembah. Negara Susaku berada di benua terbesar di planet Susaku. Benua ini diberi nama Benua Susaku. Hanya ada 4 negara kultivasi di benua ini. 3 lainnya semuanya adalah negara kultivasi peringkat 5. Dan mereka adalah 3 negara kultivasi peringkat 5 yang paling kuat. Ketiga negara tersebut adalah Green Dragon, Thousand Fantasy, dan Pilu. Di tengah benua dan menempati 2/3 benua adalah tempat negara Susaku berada. Bahkan manusia Susaku pun memiliki peringkat lebih tinggi daripada manusia biasa karena mereka adalah orang-orang Susaku. Ada 3 sekte di negara Susaku, yaitu Sekte Langit Surgawi, Sekte Jiwa Bumi, dan Sekte Jalan Abadi. Setiap sekte memiliki satu kultivator ascendant, dikombinasikan dengan kultivator ascendant tahap akhir di Gunung Susaku yang menyandang gelar Susaku. Mereka adalah kekuatan utama planet Susaku. Ada banyak keluarga kultivasi di bawah 3 sekte tersebut. Mereka mengandalkan 3 sekte untuk dukungan dan menjadi jaringan yang mengirim sejumlah besar murid ke 3 sekte tersebut. Sebuah sinar tiba-tiba jatuh dari langit ke sebuah altar di Susaku, menyebabkan gelombang energi spiritual menyebar. Pada saat ini, kupu-kupu merah sedang duduk di atas daun teratai di gunung belakang sekte Giok Surgawi. Tiba-tiba ia membuka matanya dan melihat ke arah balok yang jatuh dari langit. Mata kupu-kupu merah menjadi dingin dan dia berbisik, "Dia datang." Wang Lin perlahan muncul di altar
dan Feng Yusan muncul setelah itu. Feng Yusan menghela nafas lega. Karena Cheng Niu telah datang, dia bisa melaporkannya ke Gunung Susaku. Ada satu orang lagi di altar di samping Wang Lin dan Feng Yusan. Orang ini mengenakan gaun ungu dengan gambar kupu-kupu ungu di atas bunga lili. Ia mengenakan cadar yang bening dan transparan seperti sihir. Matanya memberi kesan elegan, hidungnya mancung, dan bibirnya kecil dan merah. Dia berdiri diam di sana sambil menatap Wang Lin. Setelah Feng Yusan melihat wanita itu, dia dengan cepat hormat padanya. "Salam kakak magang ketiga." Wanita itu menganggukkan kepalanya yang cantik dan bertanya, "Apakah ini rekan kultivator Cheng Niu?" Wang Lin menatap wanita itu. Dia tidak terpengaruh oleh kecantikannya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Cheng Niu, rekan kultivator Cheng. Gadis kecil ini adalah murid dari Sekte Jalan Abadi. Nama keluargaku Putih dan namaku Salju." Wanita itu tersenyum. Kulitnya seputih salju, dan dua helai rambut hitamnya yang panjang 3 kaki terurai menutupi dadanya. Sisa rambutnya digulung menjadi sanggul di atas kepalanya. "Guru memerintahkanku untuk menunggumu di sini dan kemudian membawamu kepadanya," ucap gadis cantik itu. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menatap wanita itu dan bertanya, "Sekte Jalan Abadi?" Salju Putih mengangguk dan berkata, "Gunung Susaku telah menetapkan tanggal untuk pertarungan antara sesama kultivator Cheng dan Red Butterfly. Pertarungan itu akan berlangsung setengah bulan dari sekarang. Pada saat itu, banyak utusan dari negara-negara kultivasi lain yang akan datang untuk menonton. Sampai saat itu, Sekte Jalan Abadi saya bertanggung jawab untuk menampung sesama kultivator," ucap gadis itu. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Salju Putih tersenyum tipis dan melompat dari altar. Seberkas sayap putih terbang dan menahan salju putih di udara. Itu adalah seekor burung bangau yang berwarna putih bersih. Setelah Wang Lin mendarat di atas burung bangau putih, burung itu menjerit, mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Feng Yusan memandang burung bangau putih itu dengan rasa iri sebelum melompat dari altar dan terbang menuju Gunung Susaku. Salju Putih sesekali melihat ke arah Wang Lin. Selama beberapa tahun terakhir, nama Cheng Niu sangat besar. Setelah melihat Wang Lin, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Dia yakin bahwa Cheng Niu ini memiliki bakat yang tak tertandingi. Tetapi melihatnya sekarang, dia terlihat sangat normal. Setelah jeda yang cukup lama di antara keduanya, Salju Putih bertanya dengan lembut, "Rekan kultivator Cheng, seberapa yakinkah kamu dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah?" Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.